Oke. Sebentar. Ya, ya minimal ada cetak gol. Ya, saya rasa ini pertandingan yang ya sebenarnya bisa dibilang cukup mengecewakan, tapi ya it is what it is. Berarti bagi Arsenal musim ini sudah selesai ya. eh Ya, bisa dibilang ini sudah selesai bagi Arsenal musim ini. Sudah tidak ada apa-apa lagi yang bisa diperjuangkan. eh Buat saya untuk pertandingan kali ini seminimal-minimalnya ada semangat juangnya gitu loh ya. Tadi seperti yang saya bilang, eh paling enggak ada perjuangannya. Berbeda dengan pertandingan-pertandingan kayak kemarin Bournemouth ya, dimana kita bisa unggul lebih dahulu, tapi habis itu nggak ada semangatnya sama sekali sehingga akhirnya jadinya kalah. Seminimal-minimalnya kali ini kita ada perjuangannya, ada apa ya? Ada semangatnya gitu loh ya. Ini menurut saya yang paling enggak jadi bisa menunjukkan bahwa semangat juangnya itu ada, bahwa harapan masih ada gitu ya, walaupun maksudnya ini udah selesai lah ya, udah nggak ada pertandingan apa-apa lagi. Jadi ya, buat saya untuk hari ini pemain terbaik adalah Donnarumma ya. Berapa kali tadi menghalau golnya Arsenal. Partai maksain long throw, nggak bahayain. Kalau maksain long throw nanti dulu deh, sebentar. Nanti ini saya baca dulu ya. Saya baca untuk ininya. Tapi apa ya, untuk saya mau bahas dulu untuk permainan kali ini. Tadi sebenarnya sudah hampir benar-benar selesai. Itu tadi penalti ya, penalti, tapi ternyata nggak apa, berhasil diselamatkan David Raya. Jadi David Raya tadi berhasil menyelamatkan. Saya pikir masih ada harapan, tapi ya ternyata gol lagi itu dari PSG ya. Apa namanya, ya sudahlah di situ. Itu tadi golnya siapa, golnya kok saya tadi jadi lupa ini golnya. Gol keduanya PSG tadi, Hakimi ya Hakimi. Dengan golnya Hakimi tadi ya, saya rasa tadi sudah selesai ya penaltinya. Walaupun tadi penalti berhasil dihalangi, tapi ya dengan gol Hakimi itu selesai. Tapi paling tidak tadi Saka berhasil merebut satu gol dengan permainan individualnya. Secara apa ya, secara praktis tadi memang bukan strategi sih. Strategi kita sebenarnya tadi berjalan, tapi pertahanan memang strategi pertahanan PSG lebih solid gitu. Jadi ya nggak bisa ngomong apa-apa sih tadi, karena memang strategi pertahanannya, secara pertahanan tadi mereka lebih solid dibanding Arsenal. Kenapa saya bilang lebih solid ya, karena serangan-serangan kita tadi terbaca semua oleh back-back mereka gitu. Dan ya kita walaupun ada kesempatan-kesempatan tadi apa ya, tidak ada memang pencetak golnya. Ya siapa pencetak golnya? Kita central forward kita adalah midfield bertahan gitu kan. Bukan defensive midfield dia, sebenarnya midfield, apa ya, midfield yang lebih punya kemampuan untuk bertahan gitu kan. Si Merino itu adalah bukan defensive midfield, tapi midfield yang punya lebih keunggulannya dia adalah untuk bertahan.
Kalau Trossard mainin lebih cepat, saya rasa nggak juga sih tadi. Bentar sekali, apa ya? Untuk tadi kita masukin Trossard, masukin Calafiori, serangannya juga agak lebih hidup, tapi nggak sama aja ya. Tidak ada perubahan karena Trossard tadi juga secara umum juga tadi tidak memberikan dampak yang terlalu banyak. Gol kita tadi juga lebih karena permainan individual Saka ya. Jadi secara tadi lebih karena permainan individual Saka aja, bukan dari permainan tim gitu. Ya, saya rasa ini paling tidak sekali lagi ya semangat juangnya ada gitu ya. Berbeda dengan pertandingan Bournemouth lah itu tadi sekali lagi. Ya mengecewakan, tapi ya udah mau apa lagi gitu kan. Nggak ada yang bisa kita katakan lagi. Gol pertama tadi ya dari PSG sebenarnya udah membuat semangat turun, tapi mungkin itu semangat kita sebagai fans ya. Tadi dengan golnya Fabian Ruiz itu saya rasa fans Arsenal dimanapun udah langsung down. Tapi yang berbeda kali ini adalah tadi semangat pemain Arsenal yang enggak down, dan ini menurut saya satu hal yang harus dibawa untuk seterusnya ke depan. Jangan seperti kemarin ya, jadi udah kebobolan terus ya. Oke, kita fans mungkin semangatnya turun, tapi para pemain juga jangan ikut turun semangatnya. Dan ini yang saya kritikkan dari Arsenal kemarin adalah bagaimana ketika kondisi tertinggal ini semangatnya kok nggak ada gitu loh. Berbeda dengan musim lalu yang walaupun kalah kita semangatnya tetap tinggi, tetap berusaha menyerang, tetap berusaha mencoba mencari gol. Tadi kita setelah golnya Saka, saya rasa itu langsung PSG juga langsung defensive mode ya, langsung parkir bus dan strategi buang-buang waktu. Dan itu strategi yang valid. Saya rasa itu strategi yang valid. Saya rasa kalau dibalik posisinya, dibalik Arsenal yang unggul lalu tinggal hitungan menit lalu kita sempat kebobolan, saya rasa juga Arsenal akan melakukan strategi untuk buang-buang waktu dan low block gitu. Jadi saya rasa ini adalah tidak bisa komplain lah untuk PSG lalu melakukan buang-buang waktu di menit-menit terakhir, karena ya itu harus dilakukan untuk menjaga keunggulan. Karena kalau dibiarkan bermain terbuka biasa ya nanti bisa kebobolan lagi, nanti bisa overtime gitu kan. Jadi ya kalau ada yang komplain untuk masalah kita PSG lalu itu tadi buang-buang waktu, low block, ya itu strategi yang valid untuk mereka menjaga keunggulan. Apalagi tadi di menit 76 tiba-tiba Saka entah dari mana bisa mencetak gol gitu kan. Itu menurut saya pasti akan bikin PSG langsung khawatir untuk keunggulan mereka. Jadi langsung menjaga keunggulan, strategi yang valid gitu ya. Ya itu sih jadi dari saya untuk highlightsnya untuk Arsenal tadi. Di babak pertama sebenarnya ada 3 kesempatan, tapi sekali lagi keberuntungan dan pertahanan yang solid, skill individual Donnarumma itu tadi yang membuat kesempatan-kesempatan kita terbuang percuma gitu ya. Dan ya ini saya rasa pelajaran penting untuk musim depan, terutama ini kalau dari saya adalah untuk manajemen, bahwa kita di jendela transfer musim dingin kita membuang kesempatan untuk untuk mengisi kekurangan, di mana kita di jendela transfer musim dingin kemarin kehilangan banyak pemain karena cedera, tapi dari manajemen memutuskan untuk tidak mendatangkan pemain. Oke, ya. Saya rasa itulah titik di mana Arsenal tidak bisa memutar balik keadaan.
Ya, itu titik di mana Arsenal tidak bisa memutar balik keadaan yang ya akibatnya kita tertinggal gitu ya untuk di IPL dan berbagai kompetisi lainnya. Ya, oke. Ini sekarang saya akan baca untuk untuk komen dari teman-teman ya, sebentar. Oke, sebentar, mana ya? Oke, saya baca komentar dari teman-teman. Karena kalau untuk Odegaard beda ya. Tadi permainan hari ini berbeda dengan kalau Bournemouth. Jadi kalau hari ini Odegaard dimainin full, saya nggak komplain sih. Karena memang hari ini dia mainnya memenuhi standar lah. Tidak luar biasa, tapi memenuhi standar. Jadi saya rasa kalau untuk Odegaard hari ini dipertahankan main full, pantas. Kalau menurut saya pantas ya. Tadi gol kedua PSG salah Odegaard, oper ke belakang. Itu tadi, oh iya, tadi ke Partey ya. Oper ke belakang, padahal tadi sebentar, itu Odegaard ke Partey. Saka juga Saka salah kenapa oper ke belakang, padahal langsung crossing aja, mungkin nggak gol kedua. Kalau tadi karena mereka dalam posisi tertekan ya, maksudnya kan adalah untuk mau menguasai bola, tapi ya untuk Odegaard tadi nanti saya harus lihat dulu deh untuk yang gol kedua ya, untuk untuk prosesi golnya ke semuanya ya. Kalau Trossard main lebih cepet, mungkin lebih efisien, enggak juga sih. Tadi kalau saya lihat Trossard nggak ada efek, bukan nggak ada efek ya, tapi tidak berdampak lebih dibanding Martinelli. Jadi dari sisi kanan mereka pertahanannya tadi, keunggulannya Trossard tadi juga tidak terlihat ya untuk dia permainan individualnya. Jadi ya gitu ya, Arsenal udah bagus sampai sini, dia harus berakhir. Ya begitulah. Dipaksain terus, harusnya langsung diganti di halftime. Kalau tadi ya, sekali lagi saya bilang bahwa permainan para pemain tadi sampai dengan babak kedua itu sampai babak pertama memenuhi standar. Jadi nggak ada nggak ada problem kalau menurut saya, karena di bangku cadangan pun kekuatan bangku cadangan kita udah nggak ada gitu ya, karena cedera itu tadi. Problem cedera kita musim ini terlalu berat. Kesalahan, sekali lagi kalau musim ini saya menyalahkan manajemen yang tidak memberikan amunisi bagi Arteta untuk bermain di paruh kedua musim ini ya. Karena kita kehilangan pemain karena cedera di paruh pertama banyak sekali. Bosen lihatnya. Simone Inzaghi, aduh, kalau pelatih Italia mah enggak lah untuk untuk di IPL ya. Enggak, PSG udah ngalahin tiga tim Inggris ya. Bukan hanya Liverpool dan Arsenal, Aston Villa yang memulangkan kan juga mereka. 3. Jadi 3 pemain ya. Kehilangan Magalhaes dan striker, benar-benar banyak kehilangan poin ya. Ya, jadi kita kehilangan Gabriel Magalhaes, kehilangan Kai Havertz. Ini efeknya luar biasa, terutama karena kalau dari saya, Havertz ini juga dari segi pertahanan loh. Yang biasa para fans ini nggak ngelihat adalah bagaimana kontribusi pertahanan Havertz. Salah satu kenapa Arsenal pertahanannya begitu kuat itu Havertz ada di situ. Bukan hanya Gabriel dan Saliba ya, tapi bagaimana Havertz itu juga membantu pertahanan itu adalah salah satu alasan kenapa pertahanan Arsenal itu cukup solid.
karena Havertz itu biasanya bisa salah satu pemain yang paling cepat untuk balik melakukan pertahanan pada saat bola direbut lawan. Dua leg, ya gila kipernya Donnarumma ya. Permainan Arsenal jelek menurut ya, silakan sih, kalau itu kan masalah jelek atau bagus itu opini ya. Kalau dari saya opini, nggak masalah. Kalau buat saya paling tidak ini tadi peluang-peluangnya ada, berbeda dengan kayak ya, saya tadi sekali lagi membandingkan dengan pertandingan Bournemouth yang nggak ada nggak ada passionnya sama sekali. Kali ini menurut saya kita memang benar-benar kehilangan pencetak gol. Nggak ada yang bisa mencetak gol dari kesempatan-kesempatan. Mirip-mirip lah ini dengan dengan kondisi di leg pertama ya. Di leg pertama kita mainnya lumayan, tapi tidak ada yang bisa mengubah kesempatan menjadi gol gitu ya. Ini yang menjadi problem. Bentar, ini saya mau lihat untuk musim ini sebentar. Saya mau buka. Bentar, saya baca dulu lah untuk untuk komen dulu. Nanti habis ini saya mau buka untuk masalah pencetak gol kita ya. PSG lebih bagus saat daripada dilatih Tuchel. Ya karena menurut saya ini sudah kehilangan pemain toksiknya ya. Kehilangan si Mbappe, menurut saya dengan kehilangan Mbappe mereka justru bermain lebih bagus. Ya itu menurut saya pemain toksik yang terlalu diturutin ya sama manajemen keinginannya. Jadi kenapa PSG musim ini lebih bagus? Mereka kehilangan pemain toksik yang merusak. Saya rasa bukan hanya merusak ruang ganti, tapi juga merusak wewenang dari pelatih. Ya, jadi karena Mbappe itu sewaktu di PSG dia kuasanya tuh benar-benar bahkan di atas pelatih gitu. Jadi saya rasa dengan mereka kehilangan Mbappe itu membuat permainan mereka lebih bagus, dan juga dari pelatih punya wewenang yang lebih lebih kuat gitu ya. Oke, mana nih? Cuma itu aja. Saya ini sekali lagi, saya rasa ini para fans benar-benar nggak melihat ya itu apa yang sudah dilakukan Arteta untuk bisa musim ini kita masih bisa peringkat 2 dan bisa masuk semifinal Liga Champions. Itu menurut saya satu keajaiban. Harusnya dengan kondisi kalau dengan kondisi seperti yang dialami oleh Arsenal musim ini, harusnya Arsenal ada di luar 5 besar dan paling enggak di 16 besar udah out di Champions League. Kenapa? Kita pemainnya nggak ada ya. Striker kita adalah midfield yang lebih jago di bertahan ya, jadi statistik pertahanan dia lebih tinggi daripada statistik menyerang dia sebagai midfield. Merino ya, back kita bolak-balik cedera ya, dari back kiri, back tengah, back kanan gantian cederanya. Midfield kita sempat kehilangan Odegaard sampai dengan 2 bulan lebih, enggak deng 2 bulan kurang. Lalu ketika balik juga performa dia nggak langsung balik. Jadi kondisi pemain kita memang benar-benar habis gitu ya. Jadi kalau yang disalahin Arteta saya nggak setuju. Cuman saya kalau buat saya yang salah musim ini adalah manajemen yang pertama tidak membeli pemain pada saat sudah jelas kita butuh memasukkan pemain, terutama di Januari ya. Bahwa di bulan Juli Agustus awal musim ini tidak membeli terlalu banyak pemain, saya masih bisa maklum. Kenapa? Karena para pemain kita
performanya bagus di musim kemarin. Ya hanya butuh tambahan-tambahan sedikit. Tapi ketika kita pemainnya banyak yang cedera dan Arteta sendiri juga beberapa kali meminta untuk dibelikan pemain secara terang-terangan ya di konferensi pers dia mengatakan bahwa butuh tambahan pemain, itu tidak dibelikan pemain di jendela transfer. Nah itu kesalahan menurut saya ada di manajemen gitu. Jadi kalau musim ini saya sama sekali tidak menyalahkan Arteta, karena buat saya dengan apa yang dia lakukan dengan pemain yang ada itu sudah merupakan keajaiban kita bisa sampai sini. PSG akan menang lawan Inter, udah another level. Saya rasa akan menarik ya nanti untuk Inter dan PSG. Kenapa? Karena Inter sendiri juga yang digadang-gadang pertahanannya paling solid saat ini, tapi juga kebobolan berkali-kali di semifinal kan, 6 gol kebobolan walaupun mereka bisa mencetak 7 gol. Melawan ini PSG yang menurut saya justru kali ini pertahanannya mereka, saya bisa lihat pertahanan PSG cukup solid gitu ya, dan serangannya lumayan padu gitu ya. Jelek Odegaard, Bang harus gantiin. Ya kalau dari saya apakah perlu diganti menit 70? Ya mungkin sekitar menit 60-70 kalau diganti menurut saya lebih ke arah untuk penyegaran ya. Penyegaran bisa aja gitu, tapi problemnya menurut saya adalah untuk posisi Odegaard itu nggak ada yang, kita nggak punya pelapisnya Odegaard, itu aja. Bahkan makanya saya kemarin kan waktu saya bikin harapan formasi, posisi Odegaard itu saya taruh di Bukayo Saka, lalu Nwaneri yang di depan. Ini juga satu hal yang harus segera diatasi ya, bahwa pemain sepenting Odegaard ini kita tidak punya penggantinya. Jadi tidak punya pelapisnya yang bisa menggantikan Odegaard. Menurut saya ini juga menjadi satu PR yang nggak boleh lah di satu posisi ini tidak ada orang yang bisa menggantikan. Karena dalam kondisi genting seperti tadi, saya rasa mengganti Odegaard ini justru akan melemahkan. Kecuali tadi kita dari awal ya sudah mengganti Odegaard dari awal. Maksudnya dari starting ya, dari posisi start bahwa kita tidak pakai Odegaard, lalu memasukkan dia di menit 50 60, itu mungkin menjadi satu opsi yang memungkinkan. Tapi dengan kondisi permainan tadi, saya rasa kalau kita mengganti Odegaard itu justru akan menurunkan level permainan kita. Karena ya sekali lagi pada posisi Odegaard kita tidak punya penggantinya. Dan ya ini harus karena kita pemikiran kita kan di awal musim pelapisnya Odegaard ini Nwaneri. Ternyata Nwaneri lebih bagus jadi penyerang sayap gitu loh. Lebih bagus dia menjadi pelapisnya Saka. Nah, ini yang saya rasa harus menjadi satu pemikiran pemain kreatif selain Odegaard ini siapa gitu yang harus segera dicari solusinya. Jadi kalau ketika permainan Odegaard ini sedang menurun atau dia cedera atau apapun itu, ini kita punya pelapisnya dan saat ini kita nggak punya. Akibat dukung Justin, Arsenal dan Barca tersingkir. Kalaupun kemarin Arteta diberi uang untuk beli pemain pun saya yang dibeli kemarin kan ini kalau kita lihat ya pemberitaannya kemarin itu Arteta itu pengen siapa sih kok jadi saya lupa siapa namanya pemain itu Aston Villa, dia mau beli striker. Siapa sih? Saya jadi lupa namanya. Sebentar saya mau buka dulu. Aston Villa. Siapa sih kok saya jadi lupa namanya? Oli Watkins. Ya, itu kemarin dia minta Oli Watkins gitu ya. Jadi ini kalau dari pemberitaan yang ada di jendela transfer musim dingin kemarin dia minta Oli Watkins gitu ya. Tapi dan Oli Watkins ternyata sempet
ditawarkan ke Arsenal ya. Jadi bukan hanya Arteta minta Oli Watkins, tapi Oli Watkins sempat ditawarkan oleh Aston Villa kepada Arsenal, tapi ditolak oleh manajemen gitu ya, ditolak oleh manajemen. Akhirnya mereka menjual pemain mereka, striker mereka satu lagi itu, saya jadi lupa lagi namanya, kemarin udah dikasih tahu namanya, saya jadi lupa lagi. Nah, itu intinya, dan dia dijual ke Arab itu ya. Jadi striker Aston Villa itu ada 2, kita ditawarin Oli Watkins, tapi Arsenal nggak mau gitu, dan akhirnya ini udah dijual tadi ya, penyerangnya Aston Villa satu lagi ini udah dijual. Jadi Oli Watkins ini akhirnya oleh Aston Villa nggak dilepas. Kenapa? Karena mereka udah ngelepas yang satu lagi pemainnya. Jadi tinggal si Oli Watkins itu gitu. Jadi makanya waktu itu, jadi ini udah keluar beritanya bahwa Arteta itu minta Oli Watkins, dan menurut saya itu adalah pembelian yang masuk akal. Karena dia udah pemain yang cukup senior, Oli Watkins ya, dan mungkin bisa kita kontrak dia berapa sih, paling 2 tahun dengan dia 3 tahun lah. Kontrak si Watkins 3 tahun, gajinya juga saya yakin nggak akan gede-gede banget. Hanya sebagai pelapis gitu kan, dan kita butuh pelapis, apalagi dengan cara bagaimana Havertz itu bermain. Havertz itu mainnya itu memang sampai fisiknya habis, dari awal sampai akhir itu dia mainnya selalu sampai fisiknya habis. Jadi kalau dari saya harusnya Oli Watkins itu diambil, dan ini kita sudah ada pemberitaannya bahwa Arteta itu minta Oli Watkins. Kalau Bang Cogan mah ini karena pendukung AC Milan. Tapi saya rasa akan sangat ini ya, sangat menarik gitu ya. Untuk kalau pelatih ini enggak lah kalau dari saya ya. Sama 20 terakhir emang Arsenal cuma segini kemampuannya maksimal. Simone, saya nggak setuju lah kalau untuk ini. Mungkin bentar lagi kenyataan tuh Bang, Arsenal keluar dari 5 besar. Kalau ya ini, kalau dari saya, dengan apa yang dilakukan oleh Arteta dengan pemain kita, itu akan keluar dari 5 besar harusnya gitu kan, kalau dengan cedera yang didapat. Tapi saya rasa ini satu hal yang luar biasa lah, kita sudah sampai di titik ini. Walaupun beli striker top, sayap depan saya tetap aja nggak bisa. Nwaneri itu bisa gantiin Odegaard. Kita udah lihat sebenarnya kan bagaimana Nwaneri bermain di posisi nomor 8 sebelah kanan, nggak terlalu ini juga kok, nggak terlalu ngefek juga gitu loh. Justru dia lebih bersinar ketika di penyerang sayap. Jadi kalau menurut saya ini, kita penyerang sayap kanan kita udah aman lah untuk Saka dan Nwaneri. Tapi untuk kreativitas nomor 8 sebelah kanan, ngeblok pinter, tapi tadi secara untuk kreativitasnya masih kurang Nwaneri. Beda ya. John Duran ya, ya ampun, lupa terus namanya si John Duran itu. Ivan Toney nggak waktu itu. Ivan Toney bukan Ivan Toney tadi, John Duran. Untuk John Duran sama sama si Oli Watkins itu tadi ya. Ya udah, silakan vakum lah Bang. silakan. Kalau mentok secara taktik ya mau gimana lagi, pemainnya adanya itu gitu kan, nggak banyak opsi yang bisa dilakukan. Arsenal butuh bongkar pasang area pertahanan Bang. Pastinya itu harus saya rasa adalah pertama kita butuh pelapis Saliba. Karena beberapa Saliba ini terlalu aman juga ya, karena dia nggak punya
nggak punya pesaing di posisi itu. Butuh bongkar pasang area pertahanan, mungkin bukan bongkar pasang ya, lebih ke tambahan pelapis. Tambahan pelapis jadi supaya lebih bisa rotasi. Saliba ini satu nggak punya pesaing, kedua dia mainnya terlalu banyak, dalam artian eh, saya rasa musim ini selain David Raya itu Saliba yang mainnya paling banyak itu ya, di posisinya itu secara jam terbang itu selain David Raya Saliba. Buemo saya rasa nggak akan. Buemo itu kan sayap kanan ya, tadi sekali lagi kita sayap kanan kita udah aman, jadi untuk Buemo saya rasa nggak akan diambil karena kayaknya kita untuk penyerang itu nanti Gyökeres dan pelapisnya adalah Havertz. Saya rasa itu yang akan dilakukan. Enggak juga sih, saya berapa kali juga mengkritik Arteta, cuman apa yang dilakukan musim ini, fans ini terlalu apa ya, nggak ngelihat. Kalau dengan itu lihat si Pep aja. Pep itu cuman kehilangan Rodri loh ya, dia baru bisa balik ini setelah Rodri-nya udah mulai balik kan gitu. Dia kehilangan Rodri nggak bisa ngapa-ngapain. Kita kehilangan Saka, kehilangan Odegaard, kehilangan Ben White, kehilangan Gabriel sekarang, Havertz, Jesus ketika dia udah mulai naik ininya, perannya iramanya udah mulai ketemu iramanya, cedera lagi. Itu kalau buat saya satu keajaiban kita bisa ada di titik ini sekarang gitu ya. Saya bukan, kalau saya dibilang pemuja Arteta ya silahkan aja gitu, tapi pada akhirnya buat saya apa yang dilakukan Arteta musim ini itu merupakan satu keajaiban tersendiri ya, bahwa harusnya dengan kondisi para pemain yang ada ini harusnya udah babak belur, kita lebih babak belur dibanding yang ada sekarang gitu ya. Jadi bahkan ya tadi sekali lagi kalau kita mau lihat di IPL, Pep aja cuman kehilangan Rodri udah sampai seperti sebegitunya ya. Flick walaupun Barca kalah tapi dia merubah gameplaynya ke long ball karena kita kalau main long ball akhirnya long ball ini nggak sih efektif nggak sih? Nggak efektif juga kan gitu. Yang dibanggakan runner up bisa Hansi, Arteta sama Inzaghi semua pelatih dengan dana transfer minim. Arteta kalau dibilang dana transfer minim musim ini iya. Musim ini dana transfer minim ya Arteta musim ini. Tapi dia kalau dibanding Flick sama Inzaghi, problem Arteta kan bukan hanya transfer minim, pemainnya cedera semua gitu loh. Ya nggak ada pelatih, nggak ada pilihan yang lebih baik available, dan Arteta sekarang, tapi come on lah, Arteta kalau do or die masa penakut sih. Ya sekarang tadi kalau mau dibilang penakut, kita udah bermain terbuka dan kita tadi sudah bermain kalau menurut saya jalan ya, strateginya jalan, cuman secara problemnya sekali lagi adalah untuk mencetak gol, bukan untuk dari strateginya tadi. Kesempatan-kesempatan yang ada tadi itu benar-benar nggak ada bisa berubah menjadi gol gitu loh. Jadi problemnya adalah bagaimana merubah peluang menjadi gol, dan itu adalah di problem pemain yang ada gitu loh. Pemain yang ada saat ini Merino yang terbaik untuk mencetak gol ya gitu, seperti itu. Sejak Simon, Lehmann, Szczesny, Martinez, Ramsdale, Raya tetap reputasinya tetap. Raya ini menurut saya terlalu nyaman juga musim ini ya. Musim ini dia terlalu nyaman, nggak ada pesaingnya. Musim kemarin dia menurut saya dia adalah goalkeeper terbaik IPL musim kemarin. Karena dia ada Ramsdale yang bisa merebut posisi dia gitu ya. Jadi saya rasa ini saat ini siapa yang bisa gantiin Raya?
Bahkan di apa namanya, di Carabao Cup sama FA Cup aja dia yang main gitu. Ya jadi Raya menurut saya terlalu nyaman musim ini. Tidak tidak ada apa ya, tidak ada rasa takutnya dia untuk digantikan gitu. Jadi problemnya menurut saya di situ untuk David Raya. Kita harus cari penjaga gawang yang bisa membuat Raya ini ketar-ketir gitu, yang bisa membuat Raya takut gitu. Kalau dia salah bisa diganti ya. Jadi menurut saya itu di situ ya untuk David Raya. Eh, Ya tadi ya, kalau untuk Odegaard sih saya ya tadi yang saya bilang, siapa yang bisa gantiin gitu, kecuali memang dari awal ya, bahwa dari awal kita mengganti Odegaard itu dari awal gitu. Tapi kalau tadi saya ngelihat ini Odegaard main gitu kan, saya lihat tadi, saya udah ngerasa sih nggak bakal diganti sampai selesai. Kenapa? Karena eh, apalagi tadi dia mainnya lumayan. Yang menjadi problem adalah dia mainnya lumayan gitu loh. Kecuali dia mainnya jelek banget sekalian gitu. Tapi tadi dia mainnya lumayan. Jadi dengan dia mainnya lumayan itu ya menjadi semakin sulit untuk menggantikan Odegaard gitu loh. Karena masih ada harapan Odegaard itu membuat magicnya. Jadi ya di situ juga ya satu hal yang kayak sekarang mereka, maksudnya kita sudah selesai pertandingan, kita melihat ke belakang, itu harusnya diganti gitu. Tapi pada saat pertandingan, karena dia tadi mainnya lumayan gitu kan, itu justru membuat ya ngapain diganti gitu loh, ya mainnya lumayan gitu. Tapi memang kalau dari saya sih hari ini dia nggak ada apa ya, nggak ada yang terlalu membuat dia harus diganti gitu ya. Ya sekarang sekali lagi nih mah, kalau dari saya untuk Nwaneri, aduh ini yang saya berkali-kali bilang, Nwaneri midfield ini bukan hanya masalah skill. Midfield ini adalah tanggung jawab. Nwaneri untuk tanggung jawab untuk menggantikan posisi Odegaard, menurut saya dia belum mampu. Kalaupun tadi misalkan diganti Nwaneri, buat saya dia bukan mengganti posisinya Odegaard. Sekali lagi, kalau saya yang menggantikan Odegaard dengan Nwaneri, yang menggantikan posisinya Odegaard itu adalah Saka yang akan saya tarik ke belakang, lalu Nwaneri yang saya taruh ke depan. Kenapa? Tanggung jawab untuk midfield seperti Odegaard ini adalah untuk mengatur irama permainan, untuk membantu penyerangan dan bertahan, membantu untuk menjadi jembatan antara pertahanan dan penyerangan. Nwaneri belum di level untuk bisa menerima tanggung jawab seperti itu. Ya, skillnya ada. Tapi kalau untuk pertandingan selevel Champions League seperti ini, tanggung jawab itu terlalu berat untuk dibebankan kepada Nwaneri. Teman-teman harus ingat, Nwaneri ini umurnya baru ulang tahun 18 ya. Selama setengah musim ini bahkan Nwaneri itu untuk ganti baju, lokernya harus dipisah karena secara hukum dia belum cukup umur ya. Jadi secara hukum dia belum cukup umur untuk bisa ganti baju bareng-bareng dengan para pemain lainnya, karena dia masih secara hukum Inggris dia masih di bawah umur ya untuk bisa ganti baju sama pemain-pemain lain. Jadi dia bahkan lokernya terpisah dibanding pemain lain karena secara usia dia belum cukup umur. Jadi harus diingat, Nwaneri ini usianya masih sangat muda, bahwa dia punya skill untuk menggantikan Odegaard ya, tapi secara mentalitas mengambil tanggung jawab Odegaard di situ menurut saya terlalu berat. Di awal musim ketika Odegaard cedera sempat dia ditaruh di situ. Kita justru saya lihat permainan Arsenal memang nggak berkembang di situ ya dengan Nwaneri ada di sana. Tapi dia bersinar ketika dia menyerang gitu loh. Jadi bahwa saat ini menurut saya kalaupun Nwaneri mau dijadikan sebagai
penggantinya Odegaard sebagai pelapisnya Odegaard, menurut saya paling enggak ini kita harus menggembleng dia 1 musim lagi untuk dia bisa menerima tanggung jawab ini. Karena tanggung jawab untuk di posisinya Odegaard itu, di posisi nomor 8 sebelah kanan itu tanggung jawab yang sangat besar gitu. Jadi bukan hanya masalah skill, tapi masalah mentalitas yang tadi sekali lagi di awal musim ketika Odegaard cedera kita sudah lihat, dan nggak apa ya, level dia belum ada di situ gitu ya. Tadi kan diganti Martinelli, yang diganti tadi Martinelli dan Luis Skelly diganti ya, tadi menit 65 tadi kan diganti untuk Martinelli sama Luis Skelly, tadi diganti oleh Trossard dan Calafiori. Yang nggak diganti cuman Odegaard tadi sekali lagi. Odegaard ya tadi masalahnya dia main lumayan itu ya. Ode nggak bisa ngasih penetrasi awal musim, bisa cuman setelah cedera kan, problemnya kan setelah cedera. Ya inilah kalau dari saya problemnya adalah Odegaard hari ini mainnya ya lumayan gitu loh, itu yang menjadi problem. Kadang lumayan itu menjadi musuh dari kehebatan gitu kan. Jadi lumayan itu menjadi musuh dan bukan jelek ya. Jadi yang menjadi musuh dari kehebatan itu bukan jelek, tapi justru adalah lumayan. Dan Odegaard tadi main lumayan, itu problemnya. Masalahnya main lumayan dalam kondisi seperti ini. Ya itu bermain lumayan itu jadi ada harapan gitu ya. Ya itulah. Kalau jelek banget enggak. Kalau saya lihat yang kemarin pada saat permainan Bournemouth, iya jelek. Tapi hari ini hitungannya lumayan gitu loh. Problemnya adalah lumayan ini akhirnya jadi nggak apa ya. Dimana saat kita butuh hebat gitu loh. Ya jadi problemnya adalah kita butuh hebat, tapi dia main lumayan. Jadi kelihatannya jelek gitu. Ya problemnya adalah di situ. Kita butuh untuk bagus, tapi dia main lumayan sehingga kelihatannya jelek. Itu yang apa ya? Apalagi kalau kita lihat bagaimana performa Odegaard musim kemarin. Kalau kita membandingkan Odegaard musim kemarin dengan dia musim ini, ya jelek. Tapi secara kalau untuk apa ya, untuk permainan hari ini dia kalau menurut saya sih ya lumayan. Cuman kita saat kita bukan butuh lumayan gitu loh, kita butuh hebat. Nah itu problemnya ya. Jadi buat saya itu problemnya, bahwa lumayan itu menjadi musuh dari kehebatan ya itu. Jadi mungkin dari teman-teman lumayan itu artinya harus bisa ada cetak gol, harus ada kasih assist ya. Bukan seperti itu dari saya ya. Jadi bukan seperti itu, tapi lumayan dalam artian bahwa ya passing dia ada yang nyampe, sebagian besar nyampe, lalu tackle dia sebagian besar berhasil. Terus apa ya? Ya kesalahan 1-2 doang gitu. Tapi ini adalah momen dimana kita butuh dia bermain hebat, bukan bermain lumayan gitu loh. Nah itu yang menjadi problem ya. Yang ini saya rasa apa ya, saya ngerti lah maksudnya dari Bang Buka Kunci ya. Saya paham maksudnya bahwa Odegaard itu menurut Anda main, saya paham. Cuman lumayannya itu gitu kan adalah karena kita berharap dia bermain bagus gitu ya. Jadi lumayan di sini buat saya juga, sebenarnya buat saya lumayan ini tidak mencukupi dengan apa yang kita butuhkan gitu ya.
Tapi itu yang menjadi problem gitu kan. Dengan dia bermain lumayan, lalu kita masih, ya ketika di pertandingan kita masih berharap dia bisa memberikan magicnya gitu ya. Dan itu yang menjadi problem. Saya setuju ini ya, bahwa lumayan itu tidak bisa membawa kita ke final. Bener ya, problemnya di situ. Lumayan tidak bisa membawa kita ke final. Kita butuh dia bermain bagus. Cuman masalahnya sekali lagi, ketika dia bermain lumayan, siapa yang bisa menggantikan ini? Dan ini harus buat saya harus diatasi musim depan dengan kita mendatangkan pemain kreatif lain yang bisa menggantikan tanggung jawab Odegaard. Ya, jadi ketika Odegaard nggak perform, kita harus punya pemain lain yang bisa menggantikan dia. Saya jujur, musim ini menurut saya belum ada yang bisa menggantikan posisi Odegaard. Bahkan ketika dia main lumayan. Ya, jadi ketika Odegaard main lumayan, nggak ada yang bisa menggantikan. Itu problemnya. Ya, jadi Bang Faris, ini saya bukan bilang bahwa lumayan ini cukup gitu kan. Tapi problemnya adalah ketika dia main lumayan, siapa yang bisa menggantikan? Itu. Dan ini menjadi problem yang harus musim depan diatasi dengan, ya harus cari pemain yang bisa menggantikan Odegaard gitu. Kalau sampai satu dan lain hal dia cedera, mainnya nggak perform gitu ya, ini harus ada yang menggantikan. Dan kalau teman-teman ngikutin Arsenal hari ini dari kemarin-kemarin ya, ini saya berharap itu bisa mendatangkan Trincao ya, jadi temannya Gyökeres, Trincao ini menurut saya bisa menggantikan posisi itu ya. Kalau dari saya ini yang menjadi problem ya. Bola ke depan mau mentok ke Saka, kalau mentok nah ini masalahnya tadi, sekali lagi buat saya, kita nggak punya yang bisa memanfaatkan kesempatan yang ada. Musim ini kita nggak punya pencetak gol. Kalau musim kemarin, saya selalu bilang musim kemarin kita ini kalau teman-teman ngikutin channel saya dari 2-3 musim ini ya, ketika para fans berteriak kita butuh striker 2 musim kemarin, saya bilang kita nggak butuh striker. Problem kita bukan di striker. Saya ngomong jujur nih ya, musim kemarin dan musim sebelumnya saya bilang kita nggak butuh striker. Kenapa? Karena gol kita banyak. Kita bisa mencetak gol dari kiri, kanan, depan, belakang, kita bisa mencetak gol. Jadi musim kemarin dan musim sebelumnya saya bilang kita nggak butuh striker. Tapi musim ini saya bilang kita butuh striker. Kenapa? Karena musim ini kita benar-benar nggak ada yang bisa mencetak gol. Terutama setelah kita kehilangan Jesus dan Havertz. Gitu ya. Jadi Jesus menurut saya harus segera dijual. Karena cedera dia ini cedera yang menurut saya berbahaya untuk kelangsungan dia sebagai striker. Saya bukan meragukan kemampuan Jesus. Buat saya bukan masalah Jesus, bukan skill, tapi adalah cedera yang dia berarti dengan ini dia kedua kakinya sudah cedera ACL. Jadi buat saya Jesus problemnya adalah dari segi cedera yang berat dan amat sangat berat. Kaki kiri kanannya sudah kena ACL dua-duanya. Jadi harus segera digantikan. Havertz kalau menurut saya itu juga pemain yang dan ini menjadi problem bahwa kita butuh striker. Kenapa? Sampai saat ini dengan Havertz cedera. Ya, Havertz cederanya ini adalah di bulan Februari. Sampai saat ini Havertz masih menjadi top scorernya Arsenal. Teman-teman ini ya, jadi buat saya teman-teman ini kenapa saya berubah musim ini bahwa kita butuh striker adalah sejak Havertz cedera di bulan Februari sampai sekarang Arsenal ini top scorernya masih Havertz. Itu ya, jadi itu problem saya bahwa kenapa saya berubah musim ini kita butuh striker. Ode for future problem, ya ini
Kalau masalahnya ya itu sekali lagi, ya saya setuju bahwa Odegaard harus diistirahatkan, tapi mungkin ya ini justru karena ini pertandingan penting gitu loh. Saya rasa harusnya dia diistirahatkan kemarin pada saat permainan melawan Bournemouth. Menurut saya kemarin tidak ada kepentingannya sama sekali dia turun di pertandingan Bournemouth. Nggak ada kepentingannya sama sekali untuk Odegaard kemarin main pada saat pertandingan melawan Bournemouth. Bahwa kalau makanya saya justru minta dia diistirahatkan karena kemarin main di Bournemouth. Tapi bahwa ini pertandingan penting, justru mungkin itu yang menjadi pertimbangan kenapa Odegaard yang dimasukin gitu loh. Justru buat saya harusnya yang benar-benar menjadi kepentingan kita kemarin adalah di pertandingan Bournemouth kemarin ya. Itu yang perlu kita manfaatkan ya. Downgrade-nya Ode kurang berani, pressing kurang. Nah, ini saya rasa kalau visi berkurang ya ini. Saya rasa bukan visinya yang berkurang ya. Jadi kalau saya lihat dari Odegaard bukan visinya yang berkurang. Tapi adalah bagaimana ketika dia punya visi, lalu bola itu tidak mengarah ke tempat yang dia inginkan. Ya, jadi ini kalau buat saya Odegaard problemnya bukan visinya yang berkurang, bahwa ragu-ragu nendang iya, kurang clutch di kotak penalti lawan iya, tapi bahwa visinya berkurang menurut saya enggak. Menurut saya Odegaard ini dia visinya masih ada, tapi kemarin ini teman-teman Mas Faris udah lihat video saya tentang Odegaard, video saya tentang Odegaard ya. Dia kan cedera ligamen di ligamen mata kaki, dimana di situ adalah yang mengatur pergerakan telapak kaki. Buat saya cedera itu mungkin mempengaruhi bagaimana dia bisa menggerakkan telapak kakinya, sehingga tendangan-tendangan yang dia berikan itu tidak seakurat yang dia lakukan musim kemarin. Makanya itu yang menyebabkan dia lalu jadi ragu-ragu menendang. Nah itu ya, jadi kalau buat saya apa yang saya lihat dari Odegaard bukan visinya yang berkurang, tapi bahwa kemampuan fisiknya yang berkurang, sehingga tendangannya itu kayak kurang aja lah. Jadi saya ngelihat Odegaard itu apa yang dia mau lakukan itu saya lihat, saya paham apa yang mau dia lakukan, tapi selalu bolanya tuh kayaknya kok kayak kurang sedikit gitu loh. Gitu ya. Jadi buat saya problemnya adalah bukan visinya Odegaard yang berkurang, tapi bahwa dengan cedera dia, lalu tendangan-tendangan dia ini nggak bisa ke arah yang dimau lah gitu ya. Jadi kalau buat saya sekali lagi bukan masalah, kayaknya sih bukan masalah visi dia yang berkurang, tapi apa yang dia mau lakukan lalu nggak bisa dia lakukan gitu ya. Bedanya di situ. Jadi dia ingin melakukan sesuatu tapi kakinya nggak mau bergerak seperti yang dia inginkan ya. Itu yang membuat dia lalu menjadi ragu-ragu, yang membuat dia lalu jadi kurang bereksperimen, lalu juga output dia berkurang. Menurut saya di situ. Secara visi saya masih bisa melihat apa yang dia ingin lakukan. Jadi kalau kita lihat highlightnya, saya bisa melihat Odegaard ini mau ngapain gitu loh. Tapi selalu kayaknya kok kurang sedikit gitu ya. Akurasinya kurang sedikit, kurang sedikit lah gitu, yang berakibat ya kurang sedikit ini dalam pertandingan seperti ini, lalu nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Perusak permainan, masih dimainin full time ya. Itulah sekali lagi, mau digantiin siapa ini, dan ini harus menjadi satu apa ya, harus menjadi satu pelajaran bagi manajemen. Harus ada beli pemain yang bisa menggantikan Odegaard dalam kasus Odegaard tidak perform atau cedera atau apapun, bahwa Odegaard tidak bisa dimainkan, harus mencari pemain yang bisa menggantikan.
Dan saya kalau melihat dari berita-berita yang ada, pemain tersebut saya harapkan bisa mendatangkan Trincao ya, apalagi dia rekannya siapa, Gyökeres. Jadi mungkin dengan kita mendatangkan Gyökeres bisa lebih ada partner ya, Gyökeres dan Trincao gitu ya. Ya sekali lagi ini kalau dari saya problem gitu ya. Same case with De Bruyne, but they got a lot of replace. Nah itu paling enggak kalau di mana, di City mereka punya penggantinya untuk KDB, sedang kita nggak punya gitu. Jadi dengan Odegaard main lumayan, sekali lagi ya teman-teman, mungkin teman-teman tadi levelnya lumayan, teman-teman lebih tinggi daripada saya untuk level lumayannya gitu. Tapi saya paham bahwa saat ini lumayan ini tidak cukup gitu loh. Saya paham bahwa lumayan tidak cukup, tapi bahwa Odegaard hari ini main lumayan, tapi tadi sekali lagi lumayan tidak cukup. Kita butuh hebat gitu loh. Nah, problem kita ini Odegaard saat ini, pada saat dia bermain lumayan pun kita nggak punya pengganti gitu loh, yang kita bisa mengharapkan paling tidak kita bisa punya harapan yang sama dengan apa yang dilakukan oleh Odegaard gitu loh ya. Itu jadi ya itulah kalau dari saya, jadi problem untuk Odegaard musim ini ya. Jadi harapan saya kita mendatangkan pemain ya. Ini mungkin saya akan bikin satu video ya, karena ini juga musim sudah selesai lah ya. Dengan kekalahan ini saya rasa kita sudah selesai musim, udah nggak ada apa-apa lagi, paling hanya mempertahankan posisi 2 gitu ya. Jadi udah nggak ada yang kita harapkan lagi. Jadi musim sudah selesai. Jadi saya akan bikin video tentang apa yang harus kita lakukan untuk memperbaiki pemain yang kita punya ya. Jadi terutama untuk kesalahan-kesalahan musim ini ya. Ini yang harus buat saya harus menjadi pertimbangan. Kalau menurut saya butuh lebih banyak preseason, bukan, saya rasa kita harus kasih dia, kalau memang butuh operasi lagi ya sudah, ini musim sudah selesai, menurut saya dia butuh operasi lagi ya udah operasi sekarang lah gitu ya. Justru untuk eksperimen ya udah, kalau mau memang eksperimen Nwaneri, eksperimen lah. Ode butuh operasi lagi, operasi sekalian gitu ya. Harus kita lakukan yang terbaik untuk pemain saat ini. Jadi buat saya bukan lagi untuk yang terbaik untuk tim. Saat ini kita harus memberikan yang terbaik untuk pemain. Odegaard butuh operasi, udah operasilah gitu ya. Jadi kalau buat saya bukan butuh preseason, tapi justru menurut saya perlu, ya udah kalau memang perlu operasi lagi, operasilah gitu. Harus bertindak bikin kejutan. Nah ini masalahnya tadi sekali lagi, buat saya pemain kita yang cedera, ini yang cedera berat ya. Jesus yang balik, jadi pemain kita yang cedera berat lalu balik musim ini. Jesus pelan-pelan dimasukkan. Jesus sudah menemukan iramanya, cedera lagi. Dan itu bukan cedera kambuhan ya, Gabriel Jesus bukan cedera kambuhan, tapi cedera di kaki yang lain. Kalau nggak salah itu kemarin, ini kan dia sebelumnya cedera ACL di kaki kanan. Jadi dia cedera yang baru ini ACL di kaki kiri. Jadi dia cedera yang baru gitu kan, bukan cedera kambuhan. Jadi menurut saya ini sudah dilakukan. Lalu Saka juga pelan-pelan masukinnya. Ternyata Saka langsung bisa memberikan impact ya. Setiap pemain reaksinya setelah kembali dari cedera berbeda-beda. Lalu Ben White juga pelan-pelan dimasukinnya, masih tetap yang menjadi back kanan yang dipercayakan musim ini Timber, walaupun Ben White sudah balik gitu ya. Jadi sudah ada apa ya, intinya adalah ketika para pemain kita cedera lalu balik, kita juga sudah masukin pelan-pelan. Jesus untungnya ada Havertz, sayangnya Havertz ikutan cedera. Lalu Saka ada Nwaneri, sehingga
nggak terlalu khawatir, dan dia bisa masuk pelan-pelan. Ben White ada Timber, dan akhirnya Timber yang lebih dipercaya karena Ben White secara cedera belum bisa balik lagi juga secara penuh. Yang menjadi problem ini buat saya bener-bener adalah Odegaard ini nggak ada penggantinya. Itu aja ya. Jadi buat saya apa ya, problemnya di situ ya. Jadi harus ada pengganti, harus ada pengganti ya. Jadi kalau tadi ya, sekali lagi saya bilang, Saka ada Nwaneri, yang kita harapkan Nwaneri itu ternyata sebagai pelapisnya Odegaard, ternyata dia lebih cocok sebagai pelapisnya Saka. Lalu Ben White ada siapa? Ada Timber. Di depan itu sebenarnya Jesus. Karena kita striker utama kita sebelumnya kan Jesus. Cedera, lalu ada Havertz, dan Havertz ternyata bermain bagus gitu. Ya, jadi kalau buat saya itulah yang menjadi problem, kita tidak cukup kedalaman squad gitu ya. Teman-teman, ini udah mau jam 5, jadi saya sudah tutup, dan saya juga ngomongnya udah muter-muter. Teman-teman juga ngomongnya udah muter-muter ya. Jadi saya rasa kita udah sama lah ya, dalam artian apa yang teman-teman mau sampaikan sudah saya terima, dan saya juga sudah memberikan counterpoint saya. Dan saya rasa ini sudah mau jam 5, sudah terlalu panjang lah ya omongan kita. Dan ya sekali lagi, ini kita omongannya sudah muter-muter, udah balik lagi ke itu lagi. Jadi ya dari saya itu dulu lah ya. Dari saya itu dulu, saya mau tutup. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menemani. Berarti ini udah 3 jam ya, dari jam 2 kurang ini sampai jam 5 kurang. Jadi ya, terima kasih yang udah like, share, dan subscribe. Terima kasih yang udah ngobrol-ngobrol. Ya, ke depan ini saya kayaknya akan bikin video adalah untuk review musim. Tapi saya rasa untuk review musim, biar musim benar-benar selesai dulu lah ya, baru saya bikin review musim. Tapi ya kayaknya saya akan bikin video lagi, ini adalah tentang apa yang bisa dipelajari dari musim ini dan bagaimana kita memperbaikinya gitu ya. Ya, itu aja sih dari saya. Terima kasih sekali lagi yang udah nemenin dari jam 2 kurang tadi sampai dengan ini jam 5 kurang. Terima kasih yang udah like, share, dan subscribe. Terima kasih juga untuk kepada para member kita yang sudah menyisihkan sebagian dananya untuk membership. Ya, itu aja. Sebentar. Itu aja dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video kita berikutnya ya.